Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Terus dukung kita, semangat dan support dan saling berbagi ilmu apapun yang saya beri di sini suatu bermanfaat buat sahabat agar ini bisa diterapkan di suatu perkebunan Anda, di khususnya sekarang ini di tanaman sawit. Jadi ini semoga bermanfaat buat sahabat semuanya. Dan juga sama ini mungkin ada yang tidak pernah sampai di pikiran sahabat, solusinya kurang ketemu. Jadi di sini kita akan tunjukin suatu tip tentang bagaimana cara menghindari tanaman sawit supaya tidak cepat trek dan juga tidak cepat habis buah gitu. Jadi kecuali dia trek itu ketika musim pancaroba atau musim kemarau, ada hal-hal tertentu yang membuat tanaman itu bisa trek gitu buahnya. Jadi supaya untuk itu akan mengalir rezeki buat sahabat, jadi sahabat harus tonton video ini sampai selesai. Kita akan tunjukin buat sahabat. Jadi jangan lupa juga subscribe, like, share, dan komen agar kita bisa saling berbantu, karena bersedekah dan saling menolong itu adalah amal ibadah yang tidak akan pernah habis di sepanjang masa. Oke, let's go check it out. Tentunya di channel Berkreativitas Tanaman dan Perkebunan ini memberi suatu ulasan buat sahabat semuanya agar sahabat mengerti dan memahami dari suatu tanaman yang tidak akan merugikan sahabat sendiri. Oke, let's go. Ada contoh saya buat pada satu tanaman saja buat sahabat semuanya. Ini lahan teman saya namanya Sahibul. Ini saya lagi panen sawitnya karena dia hari ini nggak sempat, jadi juga saya butuh money untuk buat KTP. Jadi sekarang saya untuk memanen sementara waktu, nanti trip yang ke depannya, manen berikutnya itu sama orang yang punya gitu. Jadi lihat sahabat sendiri cara saya memotong pepah itu pendek-pendek. Supaya apa? Pepah yang saya potong pendek-pendek tersebut agar ketika memupuk, pupuk itu tidak habis dimakan sama pepah. Jadi pupuk yang kita taburkan seperti urea, KCl atau dolomit atau yang lainnya itu tetap menjadi buah dan kesuburan bagi tanaman. Ini karena lantaran belum dipupuk sahabat, ini lantaran bibitnya bibit bagus. Sahabat lihat sendiri itu 2 tingkat buahnya. Nah, jadi supaya apa? Manfaat dari pemotongan pepah yang pendek itu supaya dia akan cepat rapuh. Pepah yang kita potong pendek itu dia akan mengeluarkan akar baru seperti video yang saya upload sesudahnya gitu. Ini saya tinggalkan songgo 2. Jadi arti dari songgo 2 sahabat, saya beritahukan kepada sahabat. Songgo 2 itu ada yang boleh dicopot, ada yang nggak boleh dicopot, tergantung di saat kita memupuk atau aplikasi pupuk sedang berjalan. Jadi ketika di tanaman tidak dipupuk, bisa yang pepah bagian bawah ini songgo 2, pepah ini kita buang, lalu tinggalkan pepah yang ini yang dekat buah. Jadi buahnya diambil secara dicongkel gitu. Supaya apa? Kalau kita membuat seperti itu supaya tanaman tidak cepat tinggi, tidak cepat runcing cepat tinggi, tentu buahnya tidak segitu rame, cuma harus menggunakan pupuk supaya banyak. Kita tidak perlu harus menggunakan pupuk tapi buahnya rame, tapi pupuk sebagai ibarat kebutuhan tambahan gitu, agar tanaman kita terjaga dari suatu hama atau penyakit yang menyerang suatu tanaman kita gitu. Nah, jadi itu yang paling manfaat buat sahabat semuanya. Jadi supaya apa? Supaya pepah itu membuka, ketika dipupuk buah itu tambah besar. Jadi setinggi gini semeter ini minimal kapasitas buahnya udah 6 kilo atau 7 kiloan atau 8 kilo. Jadi kalau sudah tinggi 2 meteran itu buahnya minimal memasuki berat bobot sekitar 10 kilo ke atas. Mana mustahil sahabat berkata seperti itu, tapi mustahil bagi sahabat jika sahabat ingin berusaha
dan menerapkan ilmu itu di setiap suatu perjalanan. Di saat buah seperti ini kan 2 tingkat sahabat. Jika sudah diaplikasikan pupuk urea atau pupuk buah, umbi ini kan bagian atasnya akan membuka. Jika dia akan membuka, dia akan mengeluarkan buah baru lagi, dompet baru seperti ini. Nah, dia akan membuka lagi. Tentu dari yang 2 tingkat buahnya sekeliling itu sampai 3 tingkat akhirnya. Jadi panenlah buah itu secara teratur. Ambil buah yang benar-benar masak, yang mengkal nggak usah diambil, atau yang masih kuning-kuning keputihan itu nggak usah diambil. Harus panen secara teratur, ambil buah yang lebih matang gitu, agar tanaman sahabat terjaga dari suatu trek. Itu paling utama. Dan juga pelepah banyak juga nggak bagus, dan juga pelepah dikit juga nggak bagus. Seperti orang yang panen buah potong pelepah, dia akan runcing. Jadi itu akan mengakibatkan tanaman cepat tinggi, dan masa produksinya itu lebih cepat menghabiskan waktu gitu. Jadi tanaman 10 tahun atau 15 tahun dia udah pakai egrek 7 meter atau 8 meter. Minimal kita dalam 10 tahun itu harus menggunakan egrek panjang 3, panjang 4. Jadi jangan sampai tanaman itu lebih cepat tinggi. Jadi sesuai dengan usianya tanaman itu, minimal 2 tahun itu 1 meter kenaikan daripada ketinggian suatu tanaman gitu. Jadi kalau orang itu jangan ditiru sahabat. Kenapa? Nanti ada video yang saya tunjukin buat sahabat itu, mereka membuat panen seperti itu. Maksudnya apa, tujuannya apa, kita akan tunjukin buat sahabat. Supaya apa? Supaya sahabat mengerti dan memahami sahabat, agar tidak ceroboh dalam suatu meniru atau trik orang lain yang dari luar, yang seperti ikut Malaysia apa semacam. Jangan ditiru sahabat. Orang Indonesia lebih teliti, lebih cermat, lebih mengambil keputusan itu dengan tepat. Bukan orang Indonesia itu bodoh. Cuma kita untuk berkelangsungan hidup di masa depan itu yang memakan hasilnya jangka panjang, bukan jangka pendek sahabat. Itu saya bilang buat sahabat semuanya. Nah, jadi ini ketika buah ini habis itu kecuali di musim kemarau. Karena apa? Tidak ada sumber air yang diresapi sama akar. Itu buah bisa di-track, dan juga kadar buahnya juga bisa ringan, juga nggak rame. Ataupun sebaliknya, ada ketika dia peningkatan untuk track itu ketika umur tanaman ini sudah 5 tahun atau 8 tahun, itu ada jangka tracknya. Ibarat tracknya juga nggak lama, paling nggak 2 bulan. Habis buah itu 2 bulan nggak ada buahnya, baru dia mengeluarkan buah baru, walaupun umbinya sudah buka. Itu ada. Kenapa? Ya kita pun bisa capek juga sahabat, apalagi tanaman gitu. Nah, jadi itu buat sahabat semuanya. Jadi kalau sahabat ingin cara mengatasi tanaman tidak trek supaya nggak trek itu seperti itu sahabat. Jadi sahabat ikuti dan terapi suatu ilmu ini buat sahabat, semoga ini bermanfaat dan menjadi pelajaran buat sahabat semua. Ini ada juga sahabat bunga baru. Jadi dari satu tingkat yang ini sama yang atas 2 tingkat. Jadi kalau umbi di atas tingkat kita kasih pupuk, dia akan membuka, tentu dia akan mengeluarkan lagi bunga baru gitu. Jadi tanaman sekili ini buahnya tentu sampai 3 tingkat. Ngabisin buah 1 tingkat yang di bawah itu main 1 bulan sahabat. Tengah ada yang sampai 2 bulan baru ngabisin buah yang bawah. Belum lagi buah yang bagian atas. Bagian atas itu makan bulan berikutnya lagi. Jadi tanaman sahabat bisa terjaga. Gitu. Ini umbinya agak lumayan besar sahabat. Karena ini lantaran di awal pertama kali tidak dipupuk, cuma dipupuk waktu ketika penanaman di awal pertama kali dulu itu dia mendapat zat pupuk, tapi sekarang belum dikasih zat pupuk. Tapi ini contoh bibit unggul itu seperti ini, tanpa mengenakan pupuk, tanpa gini buahnya seperti ini gitu. Tanaman bagus itu kalau pupuk itu untuk tambahan kebutuhan pokok atau
kebutuhan sampingan ibarat untuk membesarkan tanaman, buah, untuk menyuburkan pelepah, dan juga untuk menghilang suatu hama dalam suatu tanaman. Oke sahabat, jadi itu yang saya beri ide yang paling tepat buat sahabat semuanya, supaya sahabat tidak bingung selama ini mungkin tidak terjawab. Saya akan memberi itu buat sahabat, semoga ini menjadi pelajaran yang baik buat sahabat. Oke, let's go, check it out, dan sampai jumpa di video berikutnya. Saya akhir dulu, sampai jumpa dan sekian, terima kasih, bye bye.